Orang kaya belum tentu merasa cukup, makanya ada yang korupsi terus sampai tua. Gak berhenti-berhenti, terus saja maling. Karena hatinya miskin. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kayak aneh, dasar pengen. Ini tuh udah diajarin berkali-kali. Nih ya, kalau kita kaya raya nih ya, bayangin bahagia atau tidak. Rumahnya megah, harta melimpah, kasur empuk, terus tabungan triliun-triliun. Ini ngelamun ya, jangan nanggung lah. Uang triliun, mobil yang paling mahal, paling bagus, punya kapal laut, kapal selam, kapal terbang. Wah pokoknya apapun kebeli. Tapi dengerin ya, hilang ingatan. Gimana? Mau tidak? Hanya satu aja diambil, ingatan. Udah repot. Lihat istri mau dimakan. Ini siapa? Kan nggak enak punya istri ditanya ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mikir semua. Udahlah, nggak usah pengen kaya. Pertama mah enggak, saudara kaya ya enggak. Yang kedua belum tentu ada takdirnya. Dan yang ketiga mau apa jadi orang kaya. Tidak penting jadi orang kaya harta. Yang penting itu kaya hati. Kalau harta itu yang penting tiap perlu. Bukan ada cukup hadirin. Ada nggak cukup juga stres ya. Ya kan. Perlu 2 juta ada 2.000 tetapnya koleng. Kalau harta mah nggak penting banyak, yang penting tiap perlu. Harta itu tidak penting banyak, yang penting tiap perlu. Bukan ada cukup. Dengerin Bu, orang kaya belum tentu merasa cukup. Ada orang kaya terus miskin hatinya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, makanya ada yang korupsi terus sampai tua. Gak berhenti-berhenti, terus saja maling. Karena hatinya miskin. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kayak aneh, dasar pengen. Ini tuh udah diajarin berkali-kali. Enggak lah. Saya mah tidak minat jadi orang kaya harta. Minatnya tiap perlu cukup. Perlu buat makan cukup. Perlu buat ngasih makan cukup. Perlu buat anak-anak sekolah cukup. Perlu buat nyekolahin anak-anak orang lain cukup. Perlu buat beli rumah cukup. Beliin rumah untuk orang lain cukup. Perlu buat ke Mekah cukup. Buat ngongkosin orang ke Mekah cukup. Beli apartemen cukup. Mau ngapain kaya? Benar? Nah orang yang cukup ini dia ada dalilnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Atolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Berarti orang yang hidupnya akan selalu dicukupi Allah adalah orang yang hatinya tidak menduakan Allah dengan apapun siapapun. Makanya punya tabungan ya sudah, tabungan aja. Jaminan kita bukan dari tabungan, jaminan dari Allah. Punya tabungan juga kalau Allah bikin bermasalah gampang.
Wah, saya punya aset, bikin aja asetnya bermasalah, tidak bisa dijual. Oh benar loh Bu, ada seseorang yang pernah, semoga Allah menyayangi dan menolong beliau. Beliau tanahnya luas sampai sebendel begini, tapi ada masalah, kurang tanda tangan ini itu sehingga tidak bisa. Tanahnya banyak, kalau diuangkan, wah sudahlah, banyak sekali, tapi macet dan hidupnya sangat sederhana. Karena ada satu tahapan yang membuat si surat tanah itu ada kekurangan. Tuh, aset, punya tabungan, punya gelar, pangkat, jabatan, relasi. Jangan jadi sandaran. Siapapun, apapun, hati ini harus merasa terjamin, tercukupi, terlindungi oleh Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya adalah jangan ada kemelekatan